sudah. Qala sayyidina al-imam al-Arabi bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihi al-wafir fid darain amin ya rabbal alamin. Sayyidina al-imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimallahu taala, beliau mengatakan, man arada an-nihayat fa alaihi bitasihil bidayat. Barang siapa yang menginginkan untuk mencapai puncak kedekatan dengan Allah, fa alaihi, maka hendaknya dirinya bitashihil bidayat, memperbaiki permulaan jalan dirinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini Imam Ibnu Athaillah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Barang siapa, tanda-tanda keberhasilan seseorang kelak di dalam puncaknya, itu terlihat ar-ruju' ila Allah fil bidayat, ketika dia mengembalikan dirinya kepada Allah fil bidayat, pada awal permulaan proses tersebut. Jadi di sini beliau memberikan kita tata cara bagaimana orang itu kalau pengen berhasil sukses dunia dan akhirat. Maka kata beliau, bitashihil bidayat, harus memperbaiki bagaimana awal permulaan dia memulai hal tersebut, baik dunia maupun akhirat. Dunia misalnya sesimpel ketika orang ingin berdagang, jika dia ingin menjadi pedagang yang sukses, ya maka di permulaannya itu diniatkan dengan niat-niat yang baik. Ya Allah, saya niat, misalnya ya Allah saya niat berdagang untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya, yang itu merupakan wajib bagi saya, dan itu merupakan sabilillah, ya, termasuk daripada perjuangan orang di dalam jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak merepotkan orang lain, bahkan tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya Allah, saya niat jika saya ini sudah cukup, maka saya akan ikut berbagi kepada yang lain yang membutuhkan. Jadi dengan niat-niat yang baik tadi itu, insya Allah dengan hal tersebut dia akan mencapai kepada puncak yang tinggi. Tapi kalau dari awal sudah niatnya tidak betul, misalnya pengen supaya kaya, ya, kemudian terlihat lebih dari yang lain dan lain sebagainya, ya keliru. Tapi kalau minta sama Allah diberi kecukupan supaya bisa ikut membantu, lah itu luar biasa. Sehingga dikatakan kita tuh jangan minta kaya, karena yang kaya itu nggak mesti cukup. Tapi mintalah kecukupan kepada Allah, karena yang cukup itu pasti kaya. Orang kaya belum tentu cukup dia. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, itu belum tentu dia merasa hatinya itu cukup. Enggak, kadang kok merasa fakir. Kaya raya hatinya tapi fakir. Tapi orang ketika merasa cukup, mungkin ya pas-pasan, tapi kok dia merasa cukup dalam hatinya. Maka ini yang disebutkan innal ghina ghina nafs. Sebetulnya kekayaan itu kekayaan yang terletak pada jiwa seseorang. Dia merasa sama Allah sudah dikasih cukup, bahkan lebih dari cukup, sudah nggak bingung sama yang lainnya. Apapun profesi, misalnya dokter, supaya menjadi dokter yang sukses, yang bermanfaat, ya diniati dengan yang baik. Ya Allah, saya niat yang pengen jadi dokter, niat kalau ada saudara saya yang sakit, saya ingin bisa membantu untuk menyembuhkan. Maka ini ciri-ciri dokter-dokter yang sukses. Apapun pekerjaannya, arsitek bahkan, ya Allah, saya niat menjadi arsitek ini, kalau ada yang membutuhkan ilmu saya ingin membantunya. Apalagi akhirat lah, kalau dunia saja membutuhkan niat yang baik supaya menjadi sukses, apalagi akhirat. Misalnya ada orang ikut taklim, ya, dengan memperbaiki niatnya di awal. Ya Allah, saya niat taklim ini pertama
saya ingin menghilangkan kekurangan ilmu pada diri saya ingin menghilangkan kebodohan pada diri saya, sehingga nanti ketika pada akhirnya saya wafat, saya itu bukan dalam keadaan yang nggak tahu tentang dirimu, nggak tahu tentang apa yang ingin kau sampaikan kepadaku. Kan gitu, kita dalam hidup ini Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi mewariskan para aulia, para ulama, itu semata-mata supaya kita ini dapat ilmunya Allah, ilmunya Nabi. Maka kita niatkan, ya Allah, supaya seandainya kelak saya wafat, saya sudah mendapat bagian daripada ilmu yang ingin kau sampaikan kepadaku, sehingga saya lebih mengenalmu dan saya dapat menghamba kepadamu dengan lebih baik. Itu ilmu yang fardu. Tapi kalau ilmu yang lebih luas lagi dengan niat, ya Allah, saya niat dengan mempelajari ilmumu ini, memperluas ilmumu, supaya saya bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara saya muslimin. Wah, ini ciri-ciri calon orang alim besar itu seperti itu, insya Allah. Nah, tapi kalau dari awal pengen ngaji misalnya supaya dilihat orang pintar, lu ini pintar, ini ya, cerdas misalnya, atau supaya untuk menang berdebat, saya ini ahli debat misalnya, siapapun bisa saya lawan. Nah, atau misalnya supaya dibangga-banggakan di depannya orang-orang yang kurang ilmu, maka ini ciri-ciri orang yang bakal gagal, waliyadzubillah min dzalik. Kalau di dalam ibadah itu kata beliau, ya, yaitu dengan ibadahnya itu tulus karena Allah, dengan khusyuk, dibarengi dengan keilmuan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, kemudian memberikan hak-hak kepada pemiliknya, baik itu hak Allah maupun hak manusia. Nah, kalau awal sudah seperti itu, ini orang yang bisa untuk naik lebih tinggi. Jadi tulus karena Allah, kemudian tidak ada tendensi selain Allah, khusyuk, kemudian dibarengi ilmu. Tapi lain ibadah tulus khusyuk, lah kok wudunya saja keliru, nah sholat khusyuk apapun lah kalau wudunya keliru ya tidak bisa. Dibarengi sama ilmu. Dan yang terakhir, dan ini juga merupakan kunci, menyampaikan hak-hak, baik itu hak Allah maupun hak manusia. Nah, dia sholat beribuan rakaat misalnya, tapi tidak baik kepada manusia, yuk kecantol, ibarat dia ini mau naik terhambat. Sehingga salah seorang soleh pernah menyatakan yang maknanya, orang itu selama masih terikat dengan hak orang lain, maka tidak mungkin dia dapat tembus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dia bisa gitu menjadi orang baik, tapi untuk tembus mendekat kepada Allah lebih spesial, lebih intim sebagaimana para aulia, sulit. Kenapa? Karena terhambat, ngerasani orang, ngambil haknya orang, menzalimi orang, berbohong sama orang, nipu orang. Ini ibarat mau terbang, ini saya ditarik. Bagaimana cara memutus tali-tali tersebut? Ya meminta maaf sama orang-orang yang dizalimi, diminta halalnya, bertobat. Jika ada yang harus dikembalikan, ya dikembalikan. Itu baru dia dapat tembus semakin mendekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau sudah dari awal niatnya baik, kemudian dia tadi itu istiqamah, maka insya Allah akan Allah pancarkan tadi itu hasilnya. Dikatakan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang dari awal permulaan itu sudah memancar, dalam arti niatnya baik, kemudian tulus karena Allah, kemudian istiqomah. Nah ini paling berat ini ya, istiqomah ini paling berat. Sehingga kan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa. Kalau niat baik, kemudian tulus, insya Allah masih gampang. Istiqomah ini yang sulit. Tapi kalau istiqomah ini kan berarti dia benar-benar mengharap. Ibaratnya gini, ada orang mau utang misalnya 10 juta. Hari pertama ditunggui di depannya rumahnya orangnya, tidak dibuka. Hari kedua ditunggu lagi, hari ketiga sampai seminggu, 2 minggu, kadang sebulan 2 bulan. Kenapa? Karena dia memang betul mengharap
peminjaman uang daripada orang tersebut. Sama seperti orang kepada Allah Ta'ala, dia kok terus istiqomah, ini tanda-tanda dia ini serius, dia ini memang pengen. Atau misalnya hadir di hadapan para aulia, ya rutin datang menghadap mereka. Nah ini mudah-mudahan tanda bahwasanya memang mengharap perhatian daripada mereka, pandangan daripada mereka, sehingga dikenal oleh mereka itu para aulia. Barang siapa yang memperbaiki awalnya dengan niat yang baik, asyraqat fin nihayah, maka kelak pada puncaknya akan terpancar dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Jadi orang itu kalau mencari ilmu, kalau ikut ngaji, akhlaknya kok baik, oh ini berarti tanda-tanda awalnya dia baik. Tapi kalau semakin ngaji semakin jelek, jadi keadaan dia sebelum ngaji akhlaknya itu lebih indah daripada setelah ngaji, wah ini berarti ngajinya niatnya tidak baik ya. Melihat orang tua misalnya nggak sopan dan lain sebagainya, berarti ini niatnya pasti bisa dipastikan niatnya ketika awal mencari ilmu nggak baik ya. Akan muncul akhlak yang baik, kemudian pemahaman-pemahaman yang bagus ya di dalam memahami keilmuan tadi itu, dan mengeluarkan dari hatinya perkara-perkara yang tidak pantas bagi seorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang mau memproses, memperbaiki bidayat awal permulaan menuju dekat kepadanya, sehingga semakin saat, semakin waktu kita diizinkan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.